Saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan sifatnya umum, artinya umum untuk seluruh dokter yang hadir dalam persidangan ini. Nanti baru saya tanya satu persatu. Yaitu pertama, yang ingin saya tanya, selama pandemi, Anda semua berhubungan dengan penanganan yang terkait COVID, baik menyangkut laboratorium maupun menyangkut perawatan dan lain sebagainya. Apakah ada kasus yang Anda tangani yang berkaitan dengan COVID yang naik ke pengadilan seperti kasus saya ini? Nah, kita mulai dari Dr. Sabuni. Apa ada kasus lain yang COVID naik ke pengadilan sampai Anda ikut hadir di sidang selain kasus saya? Tidak ada. Dr. Habibie? Tidak ada. Dr. Mia? Tidak ada. Dr. Faris? Tidak ada. Dr. Nurina? Tidak ada. Dr. Nuri? Tidak ada. Jadi sepakat, tidak ada satu kasus pun yang menyangkut pasien COVID yang selama ini Anda tangani terkait dengan pandemi selama ini yang dipidanakan ke pengadilan sampai dokter-dokternya dihadirkan ya ke dalam sidang. Tidak ada ya. Terima kasih atas jawabannya. Itu pertama yang ingin saya tegaskan. Yang kedua tadi sudah simpang siur, tapi saya ingin merangkumkan saja bahwa sebelum tanggal 8 Februari, di tanggal 8 Februari itu ada keputusan Menteri Kesehatan. Ada keputusan Menteri Kesehatan nomor 446 tahun 2021 yang menjadikan tes swab antigen itu sebagai tolok standar ukur penentuan COVID. Itu 8 Februari 2021. Sebelum itu tidak ada ketentuan, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Nuri. Nah, pertanyaan saya, sebelum turunnya keputusan Menteri Kesehatan, tadi beberapa dokter mengatakan, termasuk saat dirawat, yaitu bulan November tahun 2020, tidak ada ketentuan kalau antigen itu dijadikan tolok ukur untuk memastikan seseorang itu positif COVID. Yang bisa menentukan atau memastikan positif COVID adalah tes PCR. Nah, yang saya mau tanya kepada Dr. Sarbini lebih dahulu, apa betul saat perawatan itu, apa betul saat itu yang menjadi tolok ukur menentukan pasien itu positif atau tidak positif adalah tes swab PCR, bukan antigen? Apa betul begitu Dr. Sarbini? Betul. Dr. Hadiji? Ya. Betul. Dr. Mea? Betul. Dr. Faris tahu itu ya. Dr. Nerina? Betul. Dr. Nuri? Betul. Nah, jadi artinya kalau sudah ada tes PCR baru bisa ada ditentukan seseorang itu positif atau tidak positif. Baik, pertanyaan berikutnya. Sepengetahuan Dr. Sarbini, tim Mercy semua, tim PCR, tes PCR yang dilakukan terhadap saya di Rumah Sakit Umi, itu tanggal berapa? Mungkin masih ingat harinya? Hari Jumat. Hari Jumat berarti tanggal 27 November. Baik, mungkin Dr. Hadiki masih ingat saya dibawa ke Rumah Sakit Umi hari apa? Hari malam itu ya, Selasa malam, Rabu pagi dini hari. Ya, sampai rumah sakit itu ini tengah malam. 24-25. Ya, artinya PCR itu ada setelah saya dirawat di Rumah Sakit Umi. Jadi dari awal belum ada tes PCR ini. Nah, ini dulu yang saya ingin pastikan. Nah, ada pun tadi Dr. Nerina mengatakan, mengakui dengan jujur bahwa diagnosa awal yang dibuat oleh beliau adalah atas informasi daripada Dr. Hadiki. Betul Dr. Nerina ya? Nah, karena informasi dari Dr. Hadiki tadi menyatakan kata Dr. Nerina konfirmasi COVID. Nah, saya sekarang tidak ingin bicara tentang istilah itu, tapi saya hanya ingin memastikan bahwa pertanyaannya seperti tadi, bahwa di saat itu yang bisa menentukan seorang pasien disebut positif COVID atau tidak positif COVID adalah tes PCR, bukan tes swab antigen. Nah, pertanyaan saya sekali lagi kepada Dr. Sarbini, betul begitu dokter ya? Dr. Hadiki betul begitu? Dr. Mea? Dr. Faris? Betul. Dr. Nerina? Betul. Dr. Nuri? Betul. Alhamdulillah. Nah, jadi itu yang ingin saya sampaikan. Baik, sekarang yang ketiga tadi sudah saya singgung bahwa tes PCR dilakukan terhadap saya adalah tanggal 27, yaitu hari Jumat di Rumah Sakit Umi. Informasinya betul begitu Dr. Sarbini? Dr. Hadigi?
Dokter Mia, Dokter Faris, tes PCR di rumah sakit Umi. Anda tahu saya dilakukan tes PCR? Nggak tahu ya? Ya nggak apa-apa. Karena ya Anda waktu itu lagi cuti ya. Dokter Melina, betul pada hari Jumat waktu itu di tes PCR ya. Baik. Kemudian Dokter Nuri, pada hari itu menerima sampelnya ya. Ya berarti sepakat dilakukan tes PCR terhadap saya adalah tanggal 27 November. 27 November. Nah kemudian tadi ada keterangan dari Dokter Gigi, hasilnya dikirim ke Rumah Sakit Umi tanggal 30 November, hari Senin. Karena terbentur weekend ya, weekend itu kan Sabtu, Ahad tuh Sabtu Minggu itu kan kita belum dapat hasil. Hasilnya kalau nggak salah hari Senin dikirim ke Rumah Sakit Umi. Hari Senin hasil itu saya dapatkan, saya ambil. Oh dapat ya, jadi hari Senin itu Anda dapat hasilnya. Ya baik. Jadi hasil yang menunjukkan saya ini positif COVID adalah tanggal 30 November. Baik, terima kasih. Saya pikir itu keterangan sangat penting sekali. Baik, yang berikutnya, tadi ada hal yang sangat menarik sekali dari Dokter Nuri. Dokter Nuri tadi mengatakan bahwa sistem informasi yang ada di lab RSCM itu tersambung. Bahkan tadi ada kalimat terlapor langsung yaitu ke Satgas Nasional COVID-19. Betul. Berarti hasil tes saya itu terlaporkan ke Satgas COVID Nasional. Ya, itu penting sekali. Saya minta itu betul-betul dicatat oleh majelis hakim. Artinya tidak benar kalau dikatakan laporan sampel saya itu tidak terlaporkan. Bahkan ini terlaporkan ke Satgas COVID Nasional. Real time. Terlaporkan secara real time. Baik, yang berikutnya lagi ada yang lebih menarik lagi dari Dokter Nuri. Saya catat betul bahwa tadi pada saat ditayangkan oleh jaksa, saya sedang makan dengan dengan anak dan dengan mantu. Nah, tadi Dokter Nuri mengatakan memang pada saat itu belum ada aturan. Saat itu Bu ya. Nah, pertanyaan saya, kalau saat itu belum ada aturan, kemudian saya makan bersama anak menantu, apa itu melanggar aturan? Kan belum ada aturan. Bisa disebut melanggar aturan? Tidak bisa. Terima kasih Ibu. Boleh diinikan nanti. Terima kasih Ibu. Jadi saya tidak melanggar aturan karena memang aturannya belum ada. Baik. Nah sekarang saya ingin secara berurut. Saya memulai dari Dokter Sarbini. Terima kasih Dokter Sarbini. Kalau tadi Anda ada yang menuduh Anda tidak tegas, dan saya mengatakan di sini, Anda dokter yang tegas dan Anda dokter yang cerdas. Saya akan buktikan melalui pertanyaan-pertanyaan saya berikut ini. Kenapa saya katakan Anda dokter yang tegas? Karena tadi Anda bicara secara objektif dokter. Nah, tolong diperhatikan ini yang Anda sampaikan tadi, bahwa saya memang sakit. Pandangan objektif dokter. Berarti Anda tegas menyatakan saya sakit secara objektif dokter. Dan yang kedua, Anda juga menyatakan secara objektif dokter, bahwa saya memang harus dirawat. Itu pandangan objektif dokter. Dan di dalam penanganan pasien, tadi pertanyaan terakhir dan sempat Anda jawab, dalam penanganan pasien Anda harus berpegang kepada objektif dokter, bukan kepada subjektif pasien. Sampai di situ Anda tegas, Anda cerdas, luar biasa. Nah sekarang saya ingin masuk yang menjadi persoalan, yaitu soal subjektif pasien. Nah, tadi Anda sampaikan, ya ini yang saya mau tanya. Kalau ada pasien, dia ditanya oleh Anda, bagaimana yang Anda rasakan? Ya, saya seger-seger aja, baik-baik aja, saya nggak ada rasa mual, nggak pusing, nggak meriang. Nah, terus kalau si pasien mengatakan, saya sehat dok. Kemudian begitu Anda periksa, ternyata dia sakit. Apakah si pasien tadi boleh disebut berbohong? Tidak boleh disebut berbohong. Jadi tidak berbohong itu. Nah, ini konteks yang saya mau sampaikan. Sebetulnya tadi yang Anda sampaikan itu adalah dalam konteks bohong atau tidak bohong. Nah, bukan dalam konteks penanganan. Kalau dalam konteks penanganan Anda tegas mengambil objektif dokter, begitu kan? Bukan mengambil subjektif pasien. Tapi persoalannya di BAP Anda, Dokter Sarbini, Anda ini kan ditanya oleh penyidik. Nah, Anda ditanya oleh penyidik. Nah, penyidik ini bertanya dalam konteks bohong atau tidak bohong. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi begitu tadi Anda sudah menjawab bahwa dalam subjektif pasien nggak bisa dianggap berbohong. Betul begitu.
Jadi pasien tidak bisa dianggap berbohong karena dia tidak tahu. Betul begitu pasar gini. Ya. Nah, jadi sekali lagi saya katakan, Anda dokter yang tegas dan Anda dokter yang cerdas karena Anda bisa membedakan antara objektif dokter dengan subjektif pasien. Terima kasih banyak. Dan istilah ini sangat ilmiah. Jadi kalau dalam dunia akademik, istilah ini sangat ilmiah dan terima kasih banyak atas penjelasannya tadi. Terima kasih dokter Sarbini. Nah, kemudian berikutnya yang ingin saya sampaikan juga di sini kepada Dr. Hadiki. Nah, kita mulai kepada Dr. Hadiki. Dr. Hadiki yang ingin saya tanyakan di sini ada beberapa hal, Pak Dokter. Kita kembali ke ingatannya. Setelah tes PCR saya dinyatakan positif dan hasilnya Anda dapat tanggal 30 November tadi. Saat itu saya masih di rumah sakit Umi atau sudah pulang? Sudah pulang. Nah, baik. Nah, kemudian Pak Dokter ingat nggak bahwa di awal Desember saya sudah tidak di rumah sakit Umi lagi. Pak Dokter dengan kawan-kawan dari Mercy ya, itu mengambil lagi tes swab antigen. Nah, saya dengan istri, karena memang saya minta coba dong, saya mau tahu. Nah, di Petamburan kalau nggak salah saat itu saya minta dites. Dan hasilnya saat itu adalah non reaktif. Apa masih ingat? Ya, ingat. Masih ingat ya. Jadi itu setelah PCR. Dan setelah PCR, karena dari rumah sakit kondisi saya makin membaik, saya penasaran. Di awal Desember saya minta diperiksa lagi antigen oleh tim Mercy. Dan saat itu diperiksa hasilnya Hasil rapid antigen. Iya, sesuai reaktif. Ya, waktu itu kan saya senang sekali karena non reaktif. Saya senang, istri senang, karena kalau dinyatakan non reaktif kan ini udah menuju sembuh ini. Terus Anda ingat lagi kan, pada saat terjadi pembunuhan terhadap 6 pengepala saya, saat itu Anda khawatir, saya tertekan, saya stres, saya depresi, Anda ingin betul bertemu dengan saya, dan akhirnya saya minta tim Mercy datang ke pondok pesantren Markas Syariat Penyegandung pada tanggal 9, ingat? Tanggal 10-nya saya menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya, ingat ya? Baik. Di malam itu kita kan melakukan tes swab antigen lagi ya? Ya, melakukan rapid antigen. Iya. Terus hasilnya bagaimana? Non reaktif lagi, alhamdulillah. Besoknya saya ke Polda Metro Jaya. Di Polda Metro Jaya saya juga diperiksa swab antigen. Tapi saya minta harus disaksikan oleh tim Mercy. Masih ingat? Nah, saat itu dari tim Mercy yang datang siapa? Saya hadir. Nah, Anda yang datang dan Anda menjadi saksi. Apa hasil di ketiga itu? Sama seperti yang disaksikan oleh tim dokter dari kepolisian, Ya. hasil rapid antigen non reaktif. Non reaktif. Jadi artinya setelah keluar dari rumah sakit Umi ini, kondisi saya makin membaik ya. Makin membaik sampai 3 kali dites antigen itu semuanya hasilnya non reaktif. Ya, terima kasih banyak Dokter Hadiki. Ini luar biasa. Baik. Kemudian ketika Anda membawa saya ke rumah sakit, tadi ada keterangan dari Dokter Nerina, Anda dengar sendiri. Nah, saya pikir di sini ada miskomunikasi. Kalau bagi saya ini, saya tidak ingin memperbesar masalah, tapi saya tahu betul Anda ini kan kerja di rumah sakit Cipto, bukan? Betul. Sebagai apa di sana? Sebagai BPJT, rumah sakit Cipto. Rumah sakit Cipto. Anda juga punya pasien orang-orang yang terkena COVID? Ya, saya Banyak pasien Anda di sana? Ketua penanganan COVID di Ketua penanganan COVID di rumah sakit Cipto ya. Baik, nah pertanyaan saya begini, setiap hari kan Anda sibuk, saat Anda ingin membawa saya ke rumah sakit, pagi itu Anda bekerja di rumah sakit Cipto kan? Ya, betul. Betul, menangani pasien sampai sore. Ya, selalu. Nah, kemudian setelah itu baru ke Sentul untuk menjemput saya ke rumah sakit. Ya, benar. Betul, kemudian sampai di rumah sakit tengah malam. Ya. Nah, saya mau tanya, jujur, Anda sebagai dokter, dari pagi, dari Cipto ke Bogor, ke rumah sakit Umi, sampai lewat tengah malam, lelah tidak? Ya, lebih. Lelah, capek betul ya. Baik, saya hanya ingin mengatakan di sini, Dokter Hadiki, kepada Anda bahwa saya sebagai pasien, saya sangat memaklumi kalau terjadi miskomunikasi atau misinformasi antara Anda dengan Dokter Nerina, karena saat itu memang Anda lelah betul, dan Dokter Nerina juga bukan tidak lelah. Dokter Nerina juga kerja dari pagi, ada 3 rumah sakit, ada banyak pasien COVID-nya, dan ini kan terjadi operan ini kan lewat tengah malam nih, yang 00.30 itu kalau nggak salah. Betul. Ya, jadi sekali lagi di sini saya tidak ingin mempermasalahkan itu. Saya kembali kepada pernyataan tadi
bahwa yang memastikan saya COVID atau tidak COVID di bulan November itu adalah swab antigen atau swab PCR. November itu swab PCR. Swab PCR. Jadi kalau belum ada PCR, saya belum bisa dikatakan positif COVID. Begitu kan? Ya, berdasarkan laboratorium belum bisa menyatakan positif. Ya. Baik. Nah, jadi itu terima kasih banyak karena itu penting sekali. Kemudian untuk Dr. Nerina. Maaf Dr. Nerina. Pada tanggal 24 untuk Dr. Nerina itu di dalam BAP-nya, di dalam BAP itu sudah ada disebutkan di sana, yaitu tentang diperlihatkan kepada Anda surat hasil radiologi. Ada hasil radiologi itu Pak. Dr. Nerina. Majelis Hakim, mohon izin bisa menunjukkan surat ini ke Majelis Hakim beserta Ibu Dokter ini. Silakan. Silakan Dr. Nerina. Ini ada hasil lagi. Di sini salahnya adalah korelasi. Dia artinya sakit saat ini masuk ini setelah hasil kita namun kita menyarankan kepada saya Silakan. Ya, kembali. Baik, terima kasih banyak Dr. Nerina. Artinya ada saran dari laboratorium, itu bagian radiologi untuk saya di PCR. Nah kemudian yang saya ingin sampaikan di sini lagi, tadi Dr. Nerina sudah menjelaskan kepada jaksa, baik di WA group dengan para dokter maupun kepada pasien, Ibu Dr. Nerina tidak pernah secara eksplisit mengatakan Anda COVID. Tapi beliau menyampaikan penanganan dengan gejala-gejalanya. Itu saya sangat hargai Ibu Dr. Nerina. Bu Dr. Nerina ini 5 kali datang selalu menjelaskan, Habib ini ada diabetes, gulanya tinggi, tensinya naik, saturasinya juga tidak normal, ada infeksi di paru dari mulai infeksi ringan sampai infeksi sedang. Nah ini semua mengarah kepada COVID. Tapi memang saat itu belum ada satu dokter pun, saya tandaskan di sini, termasuk Dokter Hadiki sendiri, tidak ada satu dokter pun yang mengatakan kepada saya Anda COVID. Tidak ada. Tapi kalau dokter-dokter itu mengatakan Habib hati-hati, ini pandemi, ini COVID, Habib mesti jaga diri, Habib mesti minum obat ini itu, ya saya akui itu benar. Tapi saya tahu positif COVID setelah ada hasil PCR, yaitu tanggal 30 November. Nah ini penting sekali untuk saya sampaikan. Karena Dr. Sabri ini, film yang ditunjukkan oleh jaksa tadi itu ingin menggiring para saksi bahwa saya ini berbohong. Saya udah tahu COVID, dikasih tahu dokter, kemudian saya berbohong. Nah, maka itu tadi saya katakan Anda tegas dan Anda tegas. Saya tidak berbohong. Saya bicara sesuai dengan pengetahuan saya. Belum ada hasil PCR. Terima kasih. Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan lagi sebelum saya akhiri di sini kepada Ibu Dr. Nerina. Nah, Ibu Dr. Nerina di di BAP-nya nomor 19. Nah, di BAP pertanyaan nomor 19, saya hanya ingin mengulangi di sini. Ibu dokter ditanya oleh penyidik, bagaimanakah kondisi dari pihak Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab alias Habib Rizik ketika datang dan saudara lakukan pemeriksaan awal? Dijawab oleh ibu, kondisinya secara umum relatif stabil dalam keadaan relatif baik. Itu jawaban ibu saat itu. Artinya yang saya mau tanya, pada saat malam itu saya masuk ke rumah sakit Umi, apakah saya dalam keadaan kritis? Tidak. Tidak. Apakah parah? Tidak. Apakah pingsan? Tidak. Apa tidak bisa berdiri, tidak bisa berjalan? Tidak.
Apa bisa berkomunikasi bicara dengan baik dengan dokter? Bisa. Nah, artinya secara umum baik-baik saja. Sesuai yang saya tulis di situ. Ya, sesuai dengan yang ibu tulis. Ya. Saudara Dokter Faris, Anda dokter gagak malam itu. Begitu Anda menerima saya di lantai 5, apa saya kritis? Tidak. Apa saya waktu itu pingsan-pingsan? Tidak. Yang Anda lihat saat itu bagaimana kondisi? Apa kritis, pingsan, nggak bisa jalan, nggak bisa bagaimana? Saat saya masuk sedang berkenalan dan Jadi sudah terbaring di tempat tidur untuk dilakukan infus karena itu memang prosedur SOP standarnya ya. Tapi yang Anda lihat saya tidak dalam keadaan pingsan-pingsan kan? Tidak kritis kan? Tidak teriak-teriak histeris kesakitan tidak kan? Terima kasih. Karena ini penting sekali. Pernyataan Ibu Dr. Nerina tadi sangat jujur sekali. Secara umum kondisinya biasa-biasa saja, baik, tapi menentukan sakit tidaknya ya tentunya harus menunggu hasil lab, harus menunggu PCR. Nah, maka itu saya kembali ke Dr. Sarbini sekali lagi. Begitu juga untuk semua dokter yang ada di sini. Ini pertanyaan terakhir. Untuk seluruh dokter yang ada di sini saya mau bertanya. Sesuai dengan film yang ditayangkan oleh penyidik. Penyidik kan menayangkan film itu pada saat saya menyampaikan testimoni. Dokter Sarbini ditayangkan oleh penyidik saat pemeriksaan. Ditayangkan ya. Dokter Hadiki ditayangkan waktu saya lagi testimoni pas mau keluar dari rumah sakit ditayangkan ya. Dokter Mea ditayangkan. Dokter Faris ditayangkan. Dokter Nerina ditayangkan. Kalau Dokter Nuri enggak ya. Ya berarti sama 5 ini aja saya tanya. Jadi pada saat ditayangkan di sana ada testimoni. Saya mengucapkan terima kasih, apresiasi kepada rumah sakit, para dokter, perawat, manajemen dan lain sebagainya. Di akhir kalimat saya mengatakan, dan saya pulang juga atas permintaan saya karena memang kita rasa sudah segar sekali. Nah, kemudian saya minta doa kepada yang saya minta doa di situ, mudah-mudahan saya tetap sehat walafiat. Itu kalimat saya yang ditayangkan kepada Anda dan Anda ditanya penyidik. Apakah ini Habib berbohong atau tidak? Karena di sini apa? Di sini penyidik mengatakan, apakah ini sesuai dengan fakta atau ini berita bohong? Nah, ini kan konteks kebohongan. Konteksnya bukan konteks objektivitas dokter, tapi konteksnya adalah konteks subjektivitas pasien. Nah, pertanyaan saya sekarang buat dokter yang 5 ini. Saya mengatakan, ini waktu saya mau pulang. Alhamdulillah saya merasa segar, bugar. Saya merasa ya enakan lah. Saya mau pulang. Itu sesuai dengan pengetahuan saya. Dan tes PCR belum ada saat itu. Hasilnya belum ada. Tes PCR-nya sudah. Tes PCR-nya sudah hari Jumat, tapi hasilnya belum saya dapatkan. Nah, pertanyaan saya, apakah saya sebagai pasien ketika dirawat di rumah sakit? Nah, di sini saya perlu sampaikan terima kasih yang luar biasa kepada Ibu Dr. Nerina. Bayangkan, tanggal 25 November, hasil pemeriksaan lab yang disampaikan oleh Dr. Nerina kepada saya, ada buktinya, limfosit saya 5. Limfosit saya 5, nilai rujukannya kan 20-40 ya. Nilai rujukan 20-40. Sementara limfosit saya 5, rendah betul. Nah, itu yang membuat saya ingin segera dirawat. Dalam waktu satu hari, tanggal 26 Novembernya, Dr. Nerina berhasil dengan usaha kerasnya menaikkan limfosit saya menjadi 16. Nah, saya pikir ini prestasi luar biasa bagi seorang dokter. Pasien yang begitu masuk limfositnya 5 dari 20, besoknya langsung naik 16. Artinya ini menunjukkan bahwa tim dokter yang kerja serius dan betul-betul bekerja keras sehingga saya mendapatkan fakta ini. Nah, walaupun pada tanggal 27-nya sempat turun. Kenapa? Karena ada konflik. Bima Arya, wali kota Bogor, datang keluar di media. Padahal kita dengan rumah sakit Umi sepakat diam-diam, jangan ada orang tahu. Kalau nanti orang tahu, orang banyak yang besuk. Nah, akhirnya terjadi tekanan. Kemarin ditunjukkan oleh pengacara bagaimana hoak-hoak yang beredar. Saya digambarkan Habib Rizik mampus, Habib Rizik mati, Habib Rizik sekarat. Saya tertekan. Dokter Hadigi, saya mau tanya, Anda sebagai dokter spesialis penyakit dalam, tentu Anda tahu juga penyakit tentang psikosomatik. Psikosomatik. Ya, saya mau tanya, Anda sebagai dokter pribadi saya yang merawat, kalau saya dapat tekanan seperti itu, ditekan dengan media, ditekan dengan segala macam media hoax semacam itu, berpengaruh tidak terhadap penyakit saya? Ya, ada namanya faktor agravasi yang dapat memperberat kondisi fisik.
Begitu ya. Jadi berarti dari 16 limfosit saya turun lagi jadi 9. Wajar ya dengan adanya tekanan tadi. Gangguan psikosomatik itu dapat mempengaruhi daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh. Jadi limfosit itu apa sebetulnya? Salah satu penanda daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh. Jadi daya tahan tubuh tadi saya cuma 5, naik 16. Gara-gara banyak teror turun menjadi 9. Tapi alhamdulillah Dokter Nerina tidak putus asa. Besoknya tanggal 28, Dokter Nerina kan tiap hari ambil darah dokter periksa. Besoknya tanggal 28, limfosit saya naik lagi 13. Nah, dan setelah itu alhamdulillah naik terus sampai saya sembuh. Tapi itu sekali lagi Dokter Nerina, saya sangat berterima kasih betul Anda telah bekerja keras dengan tim ya, dengan semua manajemen daripada Rumah Sakit Umi yang bisa menaikkan limfosit saya sampai sedemikian rupa. Nah di sini setelah apa yang saya sampaikan tadi soal limfosit ini, jadi saya hanya ingin menyampaikan di sini bahwa Ibu Dokter Nerina tidak mengizinkan saya pulang pada awalnya karena memang belum tuntas pengobatannya. Saya minta maaf saat itu, saya berkeras saya mau pulang karena saya nggak bisa mendapatkan kenyataan tekanan-tekanan, dan tekanan yang paling berat Bu Nerina, maaf, tanggal 28 November jam 02 pagi dini hari Rumah Sakit Umi dan dokternya dilaporkan ke polisi. Saya menjadi beban. Gara-gara saya dirawat di sini, dokternya dilaporkan, perawatnya dipaksa jadi saksi. Menurut catatan saya di Rumah Sakit Umi yang diseret dalam pengadilan baik sebagai tersangka, terdakwa maupun sebagai saksi, ada 1 direktur utama, 1 direktur umum, ada 2 manajer, ada 2 dokter, ada 2 perawat, 1 satpam, 1 pemilik rumah sakit ya, dan termasuk 3 dokter dari tim Mercy. Ini beban. Saya ini mau berobat, mau baik, mau sembuh. Tapi ternyata kok dokter-dokter yang begitu baik kok dilaporkan polisi semua. Nah karena saya beban, saya nggak mau bikin susah Rumah Sakit Umi, saya nggak mau bikin susah ibu dokter dan lainnya, terpaksa saya pulang. Tapi dengan perjanjian saat itu ibu dokter setuju setelah ada komit bahwa saya tetap didampingi oleh tim Mercy mengisolasi diri di rumah. Betul begitu ibu dokter ya? Ya, terima kasih. Itu yang saya mau sampaikan. Jadi sekali lagi, saya tidak memaksa pulang. Tapi memang karena situasi luar biasa, saya malu sekali, betul-betul malu. Kok rumah sakit udah begitu baik, dokter udah begitu baik, obatnya luar biasa, bagus ya. Kok ada dirutnya dipidanakan, dokter-dokternya dipaksa jadi saksi, saya malu. Itu yang membuat saya harus keluar lebih cepat dari Rumah Sakit Umi. Dan sebagai penutup, tadi ibu dokter sudah ditunjukkan oleh jaksa penuntut umum surat yang saya buat. Sebetulnya surat itu nggak butuh lagi pembuktian saksi-saksi karena saya sudah mengakui, ya saya buat surat, ya saya yang tanda tangan, ya saya yang larang, yaitu tim medis maupun dokter untuk membuka hasil lab atau hasil pemeriksaan saya kepada pihak manapun. Ya, jadi tidak boleh ada buka hasil pemeriksaan saya kecuali dengan izin saya. Kalau izin saya, silakan untuk dibuka. Dan tadi sudah disampaikan oleh Dr. Bini, saya dilindungi oleh Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Kedokteran, bahwa saya menjaga. Nah, kenapa saya menjaga? Karena saya tidak mau data-data saya dipolitisir oleh siapapun. Sebetulnya kalau pihak luar datang baik-baik, nanya baik-baik, saya berikan. Tapi kalau kemudian diteror dengan buzzer dikerahkan, ibu katakan Habib Rizik ini sudah mampus, sudah kronis, sudah kritis, sudah koma. Habib Rizik ini tinggal tunggu matinya. Ini apa? Orang lagi dirawat, jangankan yang sakit, yang sehat saja bisa sakit. Nah, saya mau tanya sekarang kepada Dr. Sarbini. Ini pertanyaan terakhir, dokter. Orang kalau terus diteror, ditekan dia punya psikisnya. Yang sehat bisa sakit ya dok? Bisa sakit. Yang sakit bisa mati. Dokter Hadidi? Ya, bisa. Begitu. Jadi yang sehat bisa sakit ya. Yang sakit bisa mati. Di Dokter Mea sama begitu. Dokter Faris? Enggak, artinya enggak apa-apa. Kalau mana Anda tidak mau jawab enggak apa-apa. Anda sebagai seorang dokter, Anda kan dokter. Anda kan merawat pasien di sana. Kalau ada pasien Anda ditekan, diperlakukan sedemikian rupa, menurut pengalaman Anda, kalau Anda punya pasien ada tekanan, itu cepat baik atau lama sembuh? Bisa melalui. Iya, variatif. Ya, terima kasih, Dokter Nerina. Iya.
Ya. Bisa berpengaruh Bisa ya? berpengaruh, bisa memperburuk kondisi. Bisa memperburuk kondisi. Ya, terima kasih. Itu yang saya mau sampaikan. Sementara itu dulu majelis hakim, nanti ditambah oleh yang lain. Kalau nanti saya masih ada pertanyaan, mungkin saya akan ajukan lagi. Terima kasih. Maaf majelis hakim, ada satu yang tertunda soal pertanyaan. Tadi ada pernyataan menarik dari Dr. Hadiki pada saat ditanya oleh jaksa. Ini dari kemarin jaksa selalu menanyakan ini kepada beberapa saksi. Jadi saya mau lebih tandaskan lagi bahwa rahasia pasien itu merupakan hak pasien yang harus dilindungi, tidak boleh sembarangan dipublish oleh para dokter. Itu dilindungi oleh undang-undang Dr. Sarbini ya. Begitu juga Dr. Hadiki. Nah, ada yang menarik. Jaksa kan selalu menanya soal pengecualian. Di sana kan ada pengecualian, betul, ada pengecualian kalau ada wabah. Pertanyaan saya, apakah kalau ada wabah, kemudian dokter boleh begitu bicara di depan publik, Habib Rizik kena COVID? Ada begitu maksudnya pengecualian? Atau yang dimaksud pengecualian itu informasi kesehatan saya hanya boleh diberikan kepada tujuan tertentu yang diatur oleh undang-undang. Artinya hasil pemeriksaan saya disampaikan ke Satgas COVID dan seterusnya, tapi bukan diumbar ke publish. Nah, itu yang saya mau tanya. Jadi apakah pengecualian di sini berarti dokter itu boleh mempublish seenaknya, atau seorang wali kota boleh teriak di televisi seenaknya tentang rahasia daripada pemeriksaan saya? Silakan, Dr. Hadiki. Informasi terkait kondisi pasien itu berhak diberitahukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dibuat. Ya. Jadi bukan untuk dilaporkan atau diumumkan ke publik. Jadi bukan ke publik ya. Orang lain tidak boleh, kecuali pasiennya sendiri yang punya badan, yang punya penyakit, yang menyampaikan. Jadi walaupun ada pengecualian wabah, tapi bukan berarti boleh ke publish. Nah, dari dokter tetap tidak boleh. Walaupun ada wabah, ke publik tetap tidak boleh kan, tanpa izin pasien kan? Tidak boleh, hanya ke jalur yang diatur oleh undang-undang, seperti ke pengadilan atau ke Satgas COVID, itu kan diatur oleh undang-undang, begitu kan? Ya, nah ini penting sekali majelis hakim, saya minta ini dicatat betul, karena dari kemarin jaksa selalu mengatakan ada pengecualian wabah, seolah-olah rahasia pasien boleh diumbar. Rahasia pasien tetap tidak boleh diumbar kepada publik tanpa izin pasien, begitu kan Dr. Hadiki? Ya, dan di sini kita tampilkan bagaimana Pak Jokowi dari semenjak dari awal Maret, sebetulnya dari awal Maret. Tolong nanti ada gambarnya di awal Maret, yang di awal Maret, bukan yang November ini, yang awal Maret. Ya, ya itu dia. Begitunya coba ditampilkan yang awal Maret. Ya, jadi Pak Jokowi itu dari awal pandemi sudah mengumumkan bahwa nama pasien tidak boleh diumumkan, nama pasien COVID maksudnya. Nama pasien COVID tidak boleh diumumkan ke publik. Apakah Anda sebagai dokter pernah tahu informasi itu? Ya, pernah tahu ya. Jadi memang nggak boleh diumbar ke publik. Dan saya mau tanya lagi, Dr. Hadiki. Di awal pandemi itu kan ada ketentuan, entah dari Menteri Kesehatan atau dari yang berwenang, pasien itu kan cuma diberi kode untuk diumumkan X1, X2, X3, tidak disebut namanya semenjak terjadi pertama kali di Depok itu. Anda tahu itu ya? Ya, jadi saya hanya ingin memperkuat bahwa Presiden pun sudah menggariskan nama pasien COVID tidak boleh diumumkan. Nah, jadi artinya apa yang dilakukan oleh Dr. Andi Tatat, yang dilakukan oleh Rumah Sakit Umum sudah benar, tidak mengumumkan pasien COVID siapapun namanya. Terima kasih, Dr. Sarbini. Iya, Dr. Sarbini, yang saya mau tanyakan sama. Jadi artinya dalam kondisi darurat sekalipun, apa boleh kondisi pasien itu hasil pemeriksaan kesehatan dipublish ke publik tanpa izin pasien? Tidak bisa. Tidak boleh. Ini tujuannya adalah harus dilaporkan ke pusat data. Tujuannya adalah untuk investigasi epidemiologis, untuk tracking, testing, itu tujuan mereka. Dan faktanya sudah terlaporkan lewat Ibu Nuri tadi. Nah, Ibu Nuri tadi sudah terlaporkan langsung ke Satgas COVID nasional. Jadi faktanya tidak ada informasi yang disembunyikan. Terima kasih. Itu saja tambahannya majelis hakim.